Selamat sore sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang tentunya hadir di platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id, atau melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh langsung melakukan like juga di Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Mohon maaf. Oke, Indonesia Belajar adalah sebuah media yang tentunya merupakan sebuah media pembelajar di mana sahabat pembelajar bisa mendapatkan pengetahuan, inspirasi, dan juga motivasi dari narasumber terbaik di Indonesia. Oke, sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita di sore hari ini. Di sore hari ini, hari Senin, jam 4 sore, tak lagi dan tak bukan, kita akan mengundang seorang yang luar biasa, yaitu siapa? Yaitu adalah Mbak Meta Chandra yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Mbak Meta merupakan seorang penyanyi dan juga owner dari dunia bernyanyi course, dan juga pelatih vokal AVI. Nah, yang sudah hadir di tengah-tengah kita harus sapa dulu nih Mbak Meta. Hai Mbak Meta, apa kabar Mbak Meta? Halo semua, selamat sore semuanya. Selamat sore, Salam Mbak sehat Meta kayaknya semuanya. makin Ya, fresh ya. amin. Kita harus berusaha yang terbaik lah, apapun kondisinya. Siap. Oke Mbak Meta, tema Ya. seminar online kita hari ini adalah Workout System Resonansi dan C Major Diagnostic Scale, Letter Names and Numbers. Nah, ini Ya. kita sesi kedua ya Mbak Meta ya. Betul. Nah, hari ini jadi sahabat pembelajar jangan keluar sebelum selesai. Kita akan bahas bersama-sama dengan Mbak Meta Chandra. Oh ya, bagi yang belum memfollow di Instagram Mbak Meta ataupun YouTube Mbak Meta, boleh langsung ke @metachandra_official. Oke? Betul. Siap. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung tulis aja di chat room-nya, memberikan pertanyaan atau melakukan raise hand, dan membuka mic-nya biar seru. Nanti kita akan bahas bersama Mbak Meta. Oke. Mbak Meta kayaknya ini sudah pada nggak sabar lagi nih Mbak Meta. Kita mulai aja nih. Silakan Mbak Meta. Ayo. Terima kasih untuk semua partisipan yang hadir hari ini. Mari kita bahas bareng dan mari kita bongkar semua apa yang pengen diketahui, terus udah gitu atau yang memang masih rancu apa masih bingung untuk hal itu, ya kita pelajari bersama. Oke, langsung aja kita ke materinya. Di sini ada di judulnya adalah sistem resonansi dan C major diatonic scale, letter name and number. Jadi kita mulai dengan C major tuh apa sih? C major diatonic scale tuh apa sih gitu. Sebetulnya minggu lalu sudah sedikit dibahas, tapi saya sekarang mau share mengenai dikit yang lebih detail. Apa itu? Oke. Di sini ini yang namanya C major scale tuh ini sebetulnya. Jadi range di C, do sampai dengan C, dan dalam notasi not balok adalah seperti ini posisinya. Dan ini sangat natural, C itu paling menjadi dasar untuk notasi paling apa ya, paling tengah untuk kita ke atas lagi bisa, ke bawah lagi bisa. Jadi inilah C major scale seperti ini. Jadi ada C, D, Do, Re, Mi, itu bunyinya seperti itu sebetulnya. Kalau di not angka seperti itu. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, turun, Do, Si, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Dan di situ sebetulnya sedikit aku kasih gambaran bahwa dari C ke D itu satu note loncatnya. Dari D ke E itu satu note juga, tapi dari E ke F adalah setengah note gitu. Nah, kenapa dia bilang dia C major diatonic scale? Karena kalau mayor itu
range jaraknya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Gitu. Jadi dari B ke C itu setengah juga. Itu yang disebut mayor. Kalau C-nya adalah range seperti ini. Jadi C sama dengan do dengan C adalah seperti ini. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Seperti itu. Jadi sama seperti gambar yang di samping. Seperti gambar yang di samping ini. Nah, kurang lebih seperti tangga sebetulnya. Jadi berbanding lurus dengan posisi di not balok yang not balok itu sebenarnya membantu kita memvisualisasikan notasinya sebetulnya. Itu. Dan bayangan kita yang harus kita bikin di mindset kita adalah seperti tangga. Jadi kenapa saya gambarkan bahwa ini seperti tangga ini? Karena untuk memudahkan kita. Seperti apa sih notasi itu? Nah, not balok adalah membantu kita membuat tangga itu. Gitu. Kalau notasi angka biasanya kita nggak tahu itu seberapa jaraknya, hanya kita tahu bahwa 1 tidak mungkin lebih rendah daripada 2 kan, seperti itu. Gambarannya hanya seperti itu kalau kita melihat dari not angka. Ya, terus kemudian saya mau share lagi mengenai ini. Jadi dalam kita bernyanyi atau dalam kita bersuara, ini kita masih dalam komposisi C mayor scale. Nah, kita ini C paling mana ini? Oh ya, ini C paling sebentar. Ini C paling dasar sebetulnya. Jadi kebayang kalau kita latihannya betul, stimulasi nafasnya betul, dan artikulasinya, resonansinya betul, kita bisa melebarkan ke bawah dan kita bisa menguatkan ke atas juga. Gitu. Karena kenapa kita bisa melebarkan ke bawah dan ke atas? Karena yang kita latih adalah otot. Otot di badan kita yang melindungi organ pita suara kita. Otot itu seperti apa sih? Diafragma itu termasuk otot ya. Jadi kita boleh melatih itu sampai dia benar-benar kuat, sehingga kita bisa mencapai frekuensi nada yang dari C dasar yang saya lingkarin ke bawah atau ke atas. Dan satu lagi, setiap orang dikasih karakter yang berbeda-beda sebetulnya. Nah, itu yang disebut nada dasar yang terbaik dari setiap orang tuh beda-beda. Dan tidak harus sama sebetulnya. Karena mungkin ada yang di range bawahnya yang sangat bagus, atau mungkin di range middle-nya yang sangat bagus, atau di high-nya. Jadi biasa gini, beberapa orang bisa mencapai high note yang bagus, tapi ingat bahwa itu belum tentu jadi the best-nya orang itu. Pelebaran range itu semakin kita latih pasti akan melebar. Tapi kita harus pegang dasarnya yang saya buletin. Setiap orang harus punya dasarnya ya, sehingga kita mau bisa tahu bahwa ke bawah itu berapa sih jarak yang kita bisa raih setelah kita latihan, atau ke atas berapa banyak yang kita bisa taklukkan high note-nya, nah seperti itu. Tapi ingat, yang saya lingkari itu andaikan itu middle note dari yang kita punya, ada the best-nya kita. Itu harus kuat. Sehingga kita bisa mendorong, membangun frekuensi notasi yang ke bawah atau ke atas. Itu seperti itu. Kemudian, itu mengenai C mayor diatonic scale. Seperti itu gambarannya. Nanti kita coba dengan ada latihannya sedikit. Nah, saya kembali ke resonansi sekarang. Setiap note itu punya frekuensinya sendiri-sendiri. Saya sebenarnya udah tiupkan beberapa balon, saya pakai plastik. Ya. Mungkin ini besarnya do itu sebegini, do bawah. Terus re-nya adalah segini. Dan mi-nya mungkin segini. Nah, ini yang disebut
bagaimana kita menyimpan notasi-notasi itu dengan baik. Dari dorongan nafas yang membentuk satu frekuensi daya notasi cukup nggak? Kalau nggak ya itu fals, atau akhirnya kita mendorong ke leher supaya bisa mencukupi. Sama seperti ini, kita meniup, dia mengembang. Nah, notasi itu kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ini do, pada saat kita ambil nafas, kita simpan, kita mau mencapai nada do standar biasa misalnya, atau C. Jadi kita nafas, simpan, terus dorong, buang, dan harus tersimpan sebegini, sesuai sama frekuensi C-nya. Itulah mindset yang harus dibangun. Jadi tidak pernah ada bernyanyi, udaranya masuk ke dalam, tidak mungkin. Karena kembali lagi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa orang bicara, orang bernyanyi, orang apapun yang dilakukan dari vokal itu, orang akan mendengarnya di depan kita. Dia tidak harus susah-susah mencari ke leher kita suaranya atau ke perut kita. Itu mindset yang harus kita bangun. Yang selama ini kadang-kadang ya udah notasi, tapi kita nggak tahu dari mana atau bagaimana bekerjanya. Semua bekerjanya di kebadan kita. Jadi kembali lagi, misalnya kita mau ini mi di sini, frekuensinya mi di sini. Bagaimana kita ambil nafas, kita masukkan ke resonansi sini, dan sesuaikan sama frekuensi yang memang kita inginkan. Misalnya ini mi sebesar ini. Tadi do lebih kecil dari ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi di luar itu, resonansi itu jangan salah. Resonansi itu seperti itu, membentuk frekuensi notasi itu supaya tepat. Sehingga nadanya tidak false. Gitu. Jadi, ini terjadi di dalam mulut kita. Sebelum keluar, frekuensi udara ini akan terpola di resonansi adanya di rongga mulut. Di rongga mulut, di sini. Diambil nafas, kita misalnya nyanyikan do. Nafas, simpan udaranya di mulut, dorong dari perutnya, simpan di mulut, dan kita keluarkan. Do, do. Enggak seperti ini. Do. Nah, ini seperti itu. Jadi simpan. Resonansi adalah tempat penyimpanan udara dan membentuknya frekuensi nada atau notasi ataupun huruf yang akan kita nyanyikan pun di situ sebetulnya. Jadi bukan huruf itu dari A tuh harus dari sini udah dari perut sudah A, enggak. Jadi dari perut ke leher, ke pita suara dan ke darah sini, ini adalah hanya udara. Hanya udara. Nah, resonansi itulah yang membentuk. Resonansi itu akan dipengaruhi oleh daya pendengaran kita. Kalau kita sering dengar, sering nyanyi, itu akan lebih sensitif. Jadi frekuensinya akan lebih terkunci, bahwa akan lebih tepat. Jadi jangan takut kalau yang nggak masih fals-fals, saya sering-sering dengar lah, sering-sering dengar supaya notasinya lebih baik sehingga ketajaman frekuensinya menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu. Saya punya lilin. Saya mau kasih lihat bahwa gimana sih sebetulnya dari kita ambil nafas, gimana caranya kita tahu bahwa udara itu sudah benar keluar semuanya. Ambil nafas, bisa ambil nafas, simpan di rongga perut. Lihat, kalau kita buangnya gini, dia mati tapi tidak langsung. Jadi berarti kalau notasi itu menjadi do, nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Tapi kalau kita nafasnya sudah kuat, otot perutnya di bawah sudah dilatih sama kita dan betul penggunaannya, ya posisi seperti ini. Sejauh ini kita bisa
Nafas, simpan udaranya dan kita tiup. Nah, kebayang nggak udara yang keluar dari mulut kita kalau belebaran kemana-mana tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk note-nya. Itu yang dibilang bahwa pembentukannya jadi nggak maksimal. Gitu. Kita lihat kembali. Lihat. Ini cara satu-satu yang kita bisa lihat bagaimana hasil dari udara dari dalam badan kita baik, terfokus, atau kemana-mana. Pastinya kalau untuk kita pengen notasi sesuatu do misalnya, harus ini setelah resonansi ya, bayangkan ini kita resonansi bagaimana udara yang dalam rongga mulut itu bisa nggak fokus untuk ke note itu, untuk dapat frekuensi di note itu, atau gini, kita lihat ini yang menyebar. Gitu. Jadi dia akan bergetar. Apa bedanya sama kita nyanyi? Pada saat kita nafas kita tidak didorong, tidak ada udara yang mensupport, kita akan notasinya pastinya tidak akan stabil. Tapi lihat pada saat kita ambil nafas, kita simpan dan kita dorong. Dia langsung mati. Nah, itu yang dibilang bahwa notasi bisa kita taklukkan kalau kita punya teknik dasar resonansi itu, teknik dasar nafas, dan kita simpan di rongga mulut sebagai tempat penyimpanan udara yang membentuk, dan akhirnya kita bisa menyampaikan do yang terbaik, huruf misalnya do ada D sama O, do-nya menjadi lebih bulat, lebih berkarisma, dan nilai do-nya pun menjadi sangat didengarnya enak. Gitu. Apalagi pada saat kita bernyanyi satu lagu, kita nggak bisa milih satu note udah gitu kita istirahat satu note istirahat, tidak mungkin. Nah, gimana kita menaklukkannya? Nah, itu disebut bahwa support nafas dari perutnya tuh harus kuat, sehingga udaranya akan tersuplai terus. Karena satu kali nafas kita bisa mencapai satu kalimat lagu misalnya. Ya kan? Kita kan nggak mungkin satu lagu, setiap note kita nafas. Gitu. Sama kayak kita hidup, kita nggak setiap detik kita nafas, nggak seperti itu. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa pola stimulasi itu sudah kita miliki. Kita nafas saja kita tidak harus ngambil per detik untuk nafas. Kita bisa menyimpan tanpa kita rasa, terus akhirnya pada saat habis kita ambil lagi, refleks itu akan terbentuk. Apalagi untuk bernyanyi sebetulnya. Kalau kita mengetahui betul, maka polanya itu menjadi lebih baik, sama seperti kita natural kita bernafas. Tidak setiap detik kita nafas, ingat itu. Pada saat nyanyi tidak setiap note kita nafas. Dan bila kita latihan, kalau ototnya semakin kuat dan benar kita latihannya dan kita mendorong ototnya, mungkin nggak sih kita menjadi lebih leluasa bernyanyinya, suara kita menjadi lebih tone-nya lebih bagus, kata-katanya lebih bagus, akhirnya note-nya lebih ringan diproduksi. Pada saat menjadi note-nya lebih ringan, pastinya pada saat kita bernyanyi kita bisa pakai hati di situ. Karena yang dibutuhkan pada saat bernyanyi atau berbicara adalah bagaimana kita menggerakkan hati kita untuk ada dalam isi yang kita nyanyikan atau yang kita sampaikan. Kalau note-nya itu sudah dibikin susah, yang pasti rasa kita tidak akan masuk di situ, karena tidak ada celah di situ. Gitu. Itu Mbak Jessica, gambarannya mengenai resonansi dan notasi C mayor scale itu. Begitu. Luar biasa. Luar biasa sekali Mbak Meta. Nah, mungkin ini aku ada beberapa pertanyaan Mbak Meta. Mbak Meta sendiri mungkin bisa kasih tips-tips ya Mbak Meta untuk kita sebenarnya dari mana sih kita harus belajar resonansi ataupun C major dan semacamnya itu Mbak Meta? Selain tentunya dari Indonesia Belajar Mbak Meta. Dari mana? Dari kita aktivitas sehari-hari kita aja, misalnya kita bernyanyi di kor gereja, terus di sekolah kan pasti ada
ada apa ya, seni musik kan, di sekolah pasti ada seni musik gitu. Dan kemarin ada di beberapa partisipan juga ada yang menjadi guru musik jadi guru musik. Nah, dia tidak mengajar nyanyi, tapi si muridnya tuh memainkan melodion yang membutuhkan udara juga sebetulnya. Nah, kalau semuanya membutuhkan udara, berarti kan udaranya dari mana? Pompanya kan dari badan kita. Gitu. Untuk dapetin melodionnya supaya nadanya stabil adalah dari support nafas yang harus betul. Anak-anak harus dikasih gambaran bahwa yang dorong nafasnya tuh kamu. Supaya melodion itu menghasilin nada yang baik. Gitu. Itu untuk alatnya melodion. Apa bedanya sama kita alatnya mulut kita sendiri deh. Gitu. Bagaimana si udara yang dari perut akhirnya sama melodion, kan anggap melodion itu adalah ada di rongga perut kita, disebut resonansi itu. Itu sama, sistem kerjanya sama. Jadi pada saat kita meniup melodion, supaya melodion bunyi, adalah memasukkan udara di dalam melodion itu supaya menghasilkan yang sistem yang sudah dibangun dalam melodion. Nah, kalau bernyanyi, kita yang menyanyi, kita harus membangun sistem bagaimana udara yang didorong itu sama menghasilkan seperti sebuah melodion yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau melodion adalah kita cuma mensuplai nafasnya, berarti support nafasnya harus tepat supaya anak-anak itu tidak terlatih sebetulnya. Jadi setelah dia latihan melodionnya bagus, bernyanyian pun pasti akan lebih bagus pastinya. Karena otot perutnya terlatih. Kalau tidak, akhirnya semua wasting time sebenarnya. Semua harus dijelasin satu-satu. Padahal dalam satu gerakan nafas yang baik bisa menghasilkan pola hidup yang sehat. Kalau kita butuh objeknya melodion yang kita mainkan, akhirnya notasinya juga melodion yang menjadi bagus. Terus si otot perut anak-anak itu menjadi kuat. Jadi pada saat bernyanyi, tanpa mereka harus belajar lagi, mereka sudah terlatih gitu. Gitu. Itu yang tadi yang Jessica nanya, terjawab nggak, Jess? Terjawab, terima kasih Mbak Meta. Mungkin memang sudah harusnya latihan dari sehari-hariannya kita ya Mbak Meta ya. Iya, lebih aware sebenarnya sama apa yang kita punya gitu. Jadi kalau biasanya mungkin karena nggak tahu, balik lagi, aku nggak bilang bahwa orang itu nggak mau tahu. Mungkin karena nggak tahu bahwa badan kita tuh lebih spesial daripada apapun yang ada di luar kita sebetulnya. Karena pada saat kita berhenti nafas, kita tidak hidup pastinya. Gitu. Tapi kita tidak aware sama nafas itu untuk kita pengen beraktivitas yang lain tuh sebenarnya, tapi kita nggak mau tahu, nggak mau menjaga, nggak mau mengaktifkan gitu. Itu yang akhirnya gini, keinginan itu pasti banyak ya Mbak Jessica, dan jauh tinggi lah, pasti orang pengen seperti apa. Tapi karena kebanyakan akhirnya di luar, semua yang mindsetnya adalah semua yang dia lihat di luar di badannya, akhirnya semuanya akhirnya negatif itu akhirnya jadi lebih dominan daripada sibuk untuk membangun diri sendiri gitu. Gitu. Karena pada saat kita membangun diri sendiri, tidak bisa ada satu orang pun yang akan mencuri apa yang kita punya. Masalah kesempatan itu masalah kita, masalah yang di atas sudah ada petanya sendiri buat kita masing-masing. Tapi tugas kita adalah bagaimana udah dikasih nih badannya sempurna atau tidak sempurna, tapi kita sudah punya itu, kalau enggak kita nggak bisa hidup. Nah, itu diolah, apalagi kita pengen beraktivitas, kita pengen mencapai sesuatu yang lebih. Jangan sampai akhirnya sesuatu yang lebih itu akhirnya membuat kita kosong. Karena kayak kita ngejar pikiran kita sendiri tanpa mengolah apa yang sebenarnya kita punya. Itu Mbak Jessica. Yep. Nanti jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, partisipan nanti kita akan latih ada 5 bagian notasi yang akan kita coba latih. Coba nanti di akhir pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya Mbak Jess?
Mungkin sahabat pembelajar apakah ada pertanyaan? Jika sahabat pembelajar ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja, langsung buka mic juga boleh, nanti kita akan langsung bahas dengan Mbak Meta, atau ketik di chat room juga boleh. Nah, Ya, sambil ya. menunggu pertanyaan nih Mbak Meta saya punya pertanyaan. Boleh. Itu balik lagi ke not balok tadi ya Mbak Meta ya. Sebetulnya apakah memang setelah mempelajari not balok itu nanti bernyanyi itu tidak akan fals, Mbak Meta? Gini, kalau kita gini, kita kalau misalnya hanya nyanyi untuk biasa-biasa, nggak ada masalah, kita nggak terlalu detail. Tapi not itu sebetulnya untuk kita mempunyai kualitas yang lebih baik di kepala kita pastinya. Dengan ilmu pengetahuan yang lebih, kita bisa meng-create sesuatu yang lebih juga pastinya. Karena apa? Biasanya kita dengan hanya mendengar, kita juga sudah bisa meng-grab itu do-nya di mana atau re-nya di mana dengan mendengar. Biarpun kita tidak bisa menulis dari lagu itu notnya seperti apa, kita tidak bisa, tapi kita bisa menghafal dengan apa yang not yang kita dengarkan. Nah, kebayang nggak kalau kita tahu sedikit aja mengenai notasi seperti itu, belajar sedikit-sedikit untuk tahu, akhirnya kualitas frekuensi not di kepala kita akan lebih bagus nggak Mbak Jess? Pasti akan lebih bagus. Dan akhirnya kita ketakutan yang biasanya gini, begitu dapat partitur ada not angkanya atau not baloknya, kita udah ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kita nggak biasa. Enaknya denger aja deh gitu. Tapi pada saat kita, jadi gini, ini ada pengalaman aku dari kecil juga sebetulnya. Jadi pada saat kita SD, menjelang SMP, biasanya nggak tahu loh, aku belum tahu di sekolah-sekolah biasa kapan itu diajarkan not balok itu atau not angka. Nah, mindset biasanya, ini SD ya. Nah, mindset ini yang tidak dikenalkan, sehingga anak-anak itu sambil lalu. Padahal itu sebenarnya memupuk kualitas berpikir mereka, kualitasnya timbangan mereka untuk bisa mengambil satu keputusan untuk setiap hidupnya misalnya. Itu tuh membantu, itu akhirnya makanya lari membantu menjadi punya karakter yang lebih baik. Karena apa? Dia akan bisa mengatur frekuensi not itu, terus mengatur bagaimana mengucapkan yang terbaik dari kata-kata itu gitu, tanpa dipaksa kan. Kalau menyanyi kan kita nggak pernah merasa dipaksa kan, gitu. Betul. Nah, dengan kesantaiannya itu sebetulnya itu membentuk sesuatu yang positif. Satu untuk notasi itu sendiri, kedua untuk dia sendiri. Jadi tanpa sadar dia diajari matematika lah kepalanya gitu. Dengan apa ya? Dengan bernyanyi. Dengan cuman melihat notnya, oh dari sini do ke sini, do ke re tuh segini ya. Kita kayak naik tangga satu tangga deh gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang aku lihat dan kenapa akhirnya sekarang anak-anak sekarang keinginannya tinggi tapi daya juangnya nggak ada. Karena itu. Jadi dia hanya instan, semuanya instan, tapi kurang pengetahuan yang sebenarnya akan membantu dia lebih berkembang dari apa yang membuka kemampuan dia lebih, potensial dia lebih gitu sebetulnya. Itu aja sebenarnya. Karena kalau misalnya keinginan pastinya banyak dan tinggi-tinggi ya. Gitu. Sampai gini, seperti Bapak siapa kemarin ya? Pak siapa ya kemarin? Lupa aku. Nah, iya, ada satu bapak peserta kita ini. Iya. Nah, dia bernyanyi untuk choir gereja gitu. Kan bukan hal yang harus serius banget gitu, tapi dalam kur di gereja itu biasanya diberikan partitur notasi angka atau notasi balok. Nah, jika ada kesempatan untuk si orang tua ini dikenalkan bahwa yuk lebih aware kita atau sedikit-sedikit belajar yuk notasi itu, sehingga dia punya nilai mengerti untuk pada saat mengajarkan anak-anaknya. Jadi tidak ada masalah untuk kapan itu dimulai, untuk belajar itu, untuk tahu, nambah pengetahuan kita kapan dimulai itu tidak ada masalah. Jangan berarti bahwa begitu kita udah umurnya lebih banyak terus akhirnya kita bilang kita nggak ada
Kita kan cuma buat happy-happy, tapi kan ada anak yang kita harus bangun, ada pola komunikasi yang harus kita bangun sehingga anak kita mungkin terlewatkan potensi-potensialnya kita terlewatkan, tapi anak kita kan tidak boleh terlewatkan dari pola kita kan. Itu sebetulnya kenapa aku kenalkan bahwa ada resonansi loh. Dari mana? Dari badan kita. Terus kemarin itu ada guru yang bilang bahwa tapi saya nggak ngajar vokal. Oke, nggak ada masalah. Apa yang ibu ajar? Oh, anak-anaknya saya mengajarkan melodion. Oke, ibu. Melodion itu dari mana bisa bunyi? Dari udara. Nah, ibu coba kasih tahu mereka cara nafas yang terbaik dari otot-otot yang mereka punya. Jadi plusnya buatlah biarpun ibu itu akan jadi banyak waktu untuk yang lainnya, karena apa? Kalau itu sudah benar, basicnya sudah betul, hasilnya akan banyak. Tapi kalau dari awal tidak betul, akhirnya apapun jadi tidak tersentuh. Itu sama ya kayak balik lagi mindsetnya apa sih? Kita nafas, kita hidup, dan kita tidak setiap detik bernafas. Nggak seperti itu kan. Nah, sama sebenarnya nyanyi pun sama. Nah, kenapa itu ditinggalkan? Mindset itu kenapa nggak dibawa pada saat kita melakukan aktivitas lain dengan suara kita? Itu yang menjadi dasar kenapa aku detail satu-satu ngasih tahu kenapa. Ayo, gak usah cari kemana-mana, karena aku juga beberapa murid aku kayak gitu. Jadi keinginannya tinggi, tapi akhirnya karena orang tuanya tidak punya pengetahuan itu, akhirnya terjadi komunikasi yang miss antara anak dan orang tua. Karena perbedaan satu, kesukaan lagunya beda, anaknya pengen zaman sekarang, ibunya pengen zaman dia gitu kan. Akhirnya komunikasinya nggak terjaga, anaknya berhenti akhirnya. Padahal potensinya cukup baik. Gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Oke, ada lagi nggak Mbak Jess yang Mbak Meta, sebetulnya memang kita harus belajar mengenai resonansi, not balok, bernyanyi, dan segala macamnya. Menurut Mbak Meta, itu bisa dimulai pada saat umur berapa Mbak Meta? Sebetulnya pengenalan tuh sedini mungkin. Tapi untuk yang notasi ini kan biasa di SD ya. SD sudah dikenali. Nah, iya, waktu itu sih saya SD ya Mbak Meta. SD sudah dikenali, tapi biasanya satu detail gurunya tidak mencapai itu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya manfaatnya yang harusnya bisa untuk membantu guru lagi untuk dia bisa mengendalikan anak-anak itu tidak tercapai. Jadi hanya kayak ilmu biasa yang harus dihafal aja. Oke. Gitu. Gak tau, ini pengalaman pribadi aku juga seperti itu. Karena jadi yang ada adalah ya udah kita menghafal aja. Nggak tahu itu buat apa, nggak tahu, pokoknya menghafal karena harus ujian misalnya gitu. Betul sekali Mbak Meta. Ya kan gitu. Nah, itu tuh akhirnya membuat apa sih? Setelah selesai ujiannya udah bukunya masuk, dia nggak merasakan enjoy di sekolah untuk nilai itu, akhirnya udah ditinggalkan. Padahal sebetulnya kan ada hal yang lain, bisa sambil bermain kan semua pasti ada nyanyian gitu. Kenapa nggak pola itu dibangun, pola itu harus diketahui oleh guru yang mengajar, sehingga akhirnya apa? Menimbulkan situasi yang lebih rileks untuk si guru, membantu si guru lebih rileks kasih materinya, dan untuk si murid pun mengerti apa yang dimaksud gurunya, dan dia akan happy dengan itu. Gitu. Itu jadi mengikut sertakan, kebayang nggak sih mengikut sertakan sistematis si anak-anak itu untuk bergerak gitu. Pastinya mereka nggak akan jadi bosan gitu kan, karena mereka kan kok bisa ya gini, kok bisa seperti ini ya. Nah itu seperti. Tapi kalau misalnya itu nggak dikenalkan bahwa itu nggak, ayo nafasnya didorong, perutnya mana misalnya seperti itu. Terus mulutnya ada rongganya nggak sih atau nggak ada gitu. Nah kalau dikenalkan seperti itu dia akan cari kan. Oh iya ya kok aku ada bolongnya nih gitu. Bolongnya untuk apa sih gitu. Itu akan sangat menarik gitu kalau dibangun semua, dan akhirnya hasilnya akan mempermudah kita untuk ngasih input buat anak-anak itu untuk lebih mau ngikutin pola belajarnya sebetulnya. Karena mereka dilibatkan dalam sistem yang sebenarnya sistem yang harus mereka bangun sendiri kan.
gitu. Berarti memang lebih baik kita ajarkan sedari dini ya, Mbak Meta Yes, ya. yes, ya itu. Jadi Walaupun hanya mengenalkan sedikit-sedikit, tapi lebih baik memang dimulai dari sekarang, seperti itu ya Mbak Meta ya. iya, jadi gini, entahlah guru, entahlah orang tua gitu. Kita kan nggak bisa bilang kita mulai dari mana dulu nih gitu. Eh, Minimal dari orang yang kita temui, sekitar kita yang kita temuin, nah kita rubahlah pola itu. Oke. Karena bukan buat aku, tapi akhirnya buat mereka sendiri kan. Pada saat anak-anaknya lebih happy, komunikasi antara orang tua terbangun, potensinya terangkat. Akhirnya apa? Banyak banget potensi Indonesia yang akhirnya nggak ada waktu untuk ngurusin yang yang negatif-negatif kan gitu. Karena dia akan asik misalnya nih ya, ada anak laki-laki misalnya. Pada saat dia dikenalkan vokalnya seperti itu, terus dia akhirnya bisa nyiptain lagu. Akhirnya nggak ada kesempatan tuh buat keluar rumah. Dia nggak happy dengan itu karena dia bisa mengulik apa yang dia punya gitu dari dirinya pastinya. Itu. Dan tentunya dalam bernyanyi pun juga bisa berkarir ya, Mbak Meta Yes, tentunya. Nggak itu. cuma hobi. Yes, Ya. akhirnya gini. Akhirnya kita bisa berinvestasi dari apa yang kita latih sebetulnya. Dan itu tidak harus kita berpikir akan mendapatkan uang. Tapi bila kita menghasilkan yang terbaik dari diri kita, itu akan terlihat. Dan itu uang itu akan datang ke mereka sebagai tambahan untuk pendidikan mereka untuk kelanjutannya seperti itu. Satu, orang tua pasti akan terbantu mengenai biaya karena mereka bisa membangun potensinya dengan terbaik. Gitu. Jadi semuanya mutualisme sebetulnya. Gitu. Jadi nggak ada yang bahwa orang tua terlalu tua deh nggak tahu apa-apa. No. Gitu. Toh pada saat orang tua bergaul pun mereka harus bisa masukkan ke lingkungannya. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya banyak yang terlewatkan karena tidak tahu gitu sebetulnya. Itu sayang sekali sebetulnya. Itu aja. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama. Sudah. Mungkin sahabat pembelajar, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Jika ada, boleh langsung open mic ataupun melakukan chat pada chat room Zoom-nya kita. Nah, Mbak Meta, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kalau misalkan mau bernyanyi, itu ada beberapa pantangan yang tidak dapat dimakan. Ini dari segi makanan dan juga minuman. Nah, pertanyaannya itu apakah benar, Mbak Meta? Dan kalau misalkan memang benar, apa saja sih sebetulnya makanan yang perlu kita hindarkan sebelum kita bernyanyi ataupun bahkan kita tidak usah makan sama sekali dalam bernyanyi? Silakan Kita Mbak Meta. diet aja ya. Iya. Jadi atau air putih aja gitu. Air putih aja. Jadi itu sebenarnya mitos atau fakta kan untuk kita tidak makan sesuatu pada saat kita mau bernyanyi atau kita punya kegiatan bernyanyi. Sebetulnya itu mitos. Oke. Ini karena apa? Setiap orang punya daya tahan yang berbeda-beda untuk setiap makanan. Nah, pada saat kita bernyanyi pastinya leher kita kan harus kalau kita terlalu banyak minyak pasti leher kita akan lebih tidak leluasa untuk bernyanyi kan karena minyaknya banyak, misalnya kita makan gorengan nih gitu. Minyaknya terlalu banyak misalnya. Hanya itu aja yang harus kita pikirkan bahwa jangan berlebihan. Gitu. Kalau misalnya kita sensitif sama air dingin misalnya. Kita bisa rasain dari kecil kita misalnya begitu minum air dingin kita langsung pilek misalnya. Nah, berarti THT kita agak kurang siap untuk dapat untuk air dingin itu. Kita kurangin. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang kalau mau nyanyi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Gitu. Tapi kita balik lagi. Oke, kita kita agak alergi nih sama minyak misalnya. Karena kalau begitu kita makan gorengan langsung kayaknya tenggorokan kayaknya seret gitu. Misalnya gitu. Betul gitu misalnya ya. Iya, itu. Jadi berarti kita jangan lakukan itu karena apa? Itu akan mengganggu kita dan tidak semua orang seperti itu kan sebetulnya. Itu makanya yang aku bilang itu bisa jadi mitos karena kalau kita kenal diri kita mau makan itu pun nggak apa-apa sedikit. Kalau berlebihan pastinya akan menjadi
mengganggu segala macam aktivitas kita pastinya itu. Itu. Terus satu lagi, di luar kalau kita sudah latihan, hal-hal yang kita tadinya sensitif, lehernya karena minuman dingin segala macam, kalau kita latihannya sudah semakin kuat, otot-otot kita semakin kuat, itu sebenarnya sudah jadi kendala sebetulnya. Karena yang kembali lagi badan kita punya antibodi, badan kita punya apa ya, punya benteng untuk segala serangan yang masuk badan kita kan sebetulnya itu. Jadi kalau badan kita sudah mengaktifkan segala macam sistem pernafasannya, ototnya sudah baik dari latihan vokal itu, sehingga akhirnya apa? Itu mungkin jadi hilang alergi, itu jadi hilang, apa namanya, cenderung cepat sakit pada saat pergantian cuaca dingin ke panas itu biasanya kan beberapa orang yang asma itu langsung jadi kan gitu. Nah itu bisa akan akan terpres gitu. Karena badan kita menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Itu. Siap, terima kasih Mbak Meta. Berarti memang itu memang harus masing-masing ya Mbak Meta mengetahui diri masing-masing. Yes. Dan memang yang satu pasti tadi itu adalah tidak boleh berlebihan ya Mbak Meta. Iya, itu dia. Boleh makan semua asal tidak berlebihan. Dan kita harus tahu apakah kita tuh alerginya di mana. Seperti itu mungkin bisa saya simpulkan seperti itu ya Mbak Meta ya. Iya, betul, betul. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama. Mbak Meta mungkin ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Fitra. Halo Ibu Fitra, apa kabar? Ini selamat sore Bu Meta, izin bertanya. Suara fales sejak kecil itu apakah bisa dilatih? Dan bagaimana caranya Mbak Meta? Silahkan. Oke. Fales dari kecil biasanya karena tidak terbiasa mendengar, mungkin dia entah tidak suka atau mungkin lingkungan tidak mendukung untuk dia, untuk ibu mendengar musik atau mengeluarkan vokal suara kita misalnya seperti itu. Karena kan biasanya angkatan zaman dulu kan lebih strict ya untuk kita bisa mengungkapkan sesuatu pendapat atau apalah gitu. Nah itu yang membuat akhirnya karakter kita merasa kita kayaknya false deh, nggak bisa nyanyi deh, nggak bisa suara kita sumbang deh misalnya seperti itu. Nah itu bisa dilatih Bu. Jadi dengan Ibu membuka satu belajar nafas dulu aja. Jadi mengenali stimulasi nafas yang kita punya, ada otot perut di sini, kita aktifkan situ aja. Itu akan membantu notnya akan terpenuhi. Kedua adalah sering mendengar musik dan dinyanyikan, gitu. Yang ketiga adalah belajar notasi yang simpel-simpel aja. Misalnya kita nyanyi lagu balonku ada 5. Nah, sambil latihan nafas kita mencoba punya objek lagu balonku, ya udah nyanyikan saja itu. Itu akan membantu otot sini terbuka, lama-lama ibu akan dengar, iya ya suara aku kok nggak fales-fales amat sebetulnya. Cuman mindset di kepala ibu mungkin yang ngerasa, aduh nggak bisa, aduh jelek, aduh segala macam. Nah itu akan membuat ibu lebih terpres atau memang jadi stres untuk suara ibu sendiri. Padahal itu belum tentu. Itu. Jadi tadi balik lagi, aku ingin bahwa satu latihan pernafasannya, kedua adalah jangan apa yang ibu takutkan lepaskan semua karena itu belum tentu. Ketiga adalah coba menyanyi. Kalau masih takut di kamar mandi lah, di kamar mandi sampai mandi biasanya sangat rileks di situ. Keempat adalah mulailah akhirnya setelah kita sudah mencoba ketiga ini, keempat adalah cobalah bernyanyi di depan umum dengan lagu yang simpel. Pada saat semuanya udah buka, saya yakin ibu pasti akan bilang bahwa ternyata kok saya bisa nyanyi ya, selama ini kemana aja saya gitu. Jadi dicoba, ibu pasti bisa. Kenali dulu nafasnya, kenali ketakutan ibu apa, karena itu belum tentu, dan dicoba. Itu Jessica. Ya, halo Mbak Meta. Ya, halo. Ya, tadi nggak ada suaranya Mbak Jess.
Oh iya. Mungkin Mbak Meta boleh melanjutkan materi Mbak Meta, silahkan Mbak Meta. Boleh. Ini Sambil untuk kita ibu yang menunggu pertanyaan. pertanyaan yang lain. Oke, sekarang aku mau cobain, kita mau coba latihan, jadi boleh masing-masing di rumah mencoba. Kita belajar sambil belajar notasi. Oh ini ada Fitria katanya, kita mau bahas lagi Fitria Terdengar bentar. Mbak Meta? Jelas. Oh ya, ini Mbak Fitra, Ibu Fitra komen suara saya tuh kayak ngebas gitu Bu. Ya Mungkin itu. gitu kali ya. Iya. Nah, satu mungkin ya aku mau kasih ke satu yang buat ibu, jangan takut dengan suara bass itu Bu. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Yang baik itu bukan tidak selalu yang suaranya tinggi. Gitu. Mungkin salah satu ketakutan ibu adalah pada saat begitu ibu menyanyi, kok suara saya kayak saya perempuan, tapi kok suaranya besar sekali sih gitu misalnya. Itu tidak masalah Bu. Itu salah satu yang membuat ibu bilang ketakutan ibu itu yang harus ibu buang. Karena suara besar tapi notasinya tepat, terus kita juga enjoy sama diri sendiri, itu akan menghasilkan sesuatu yang enjoy juga buat orang lain. Gitu. Jadi jangan takut. Gitu. Oke, Mbak Jessica. Oke, Mbak Meta, Mbak Fitra, semoga terjawab. Jadi Mbak Fitra jangan takut dulu. Kita coba dulu aja bernyanyi, gitu. Iya. Oke, Mbak Meta mungkin sambil menunggu komen dari yang lain. Oke, ini Mbak Fitra sudah komen juga. Siap Bu, terima kasih. Mulai Sama-sama. bernyanyi ya, Ibu Fitra ya. Ibu Oke, mungkin kita sambil bernyanyi menunggu. sekarang Ibu kita ya. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain, Mbak Meta boleh melanjutkan materinya. Silahkan Oke. Mbak Meta. Sama sore semua. Kita untuk semua ini buat Ibu yang tadi pun, buat Bu Fitra ya tadi ya, Bu Fitra, kita coba nyanyi beberapa beberapa notasi. Nanti apa yang dirasakan boleh share atau buka mic-nya kita coba untuk aku coba koreksi apa yang salah, apa yang menjadi ketakutannya dan memaksimalkan suara itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa notasi. Yang pertama adalah yang di 14 itu kita mulai dari 18 dulu deh, lebih mudah. Itu do re mi fa sol la si do. Kita boleh coba nyanyi masing-masing di rumah. Jadi ambil nafas, simpan di rongga perutnya. Terus dorong otot abdominal nafas atau otot perutnya untuk mendorong nafasnya keluar dan kita bernyanyi. Do re mi fa sol la si do. Itu di 18 itu bunyinya. Lagi kita mulai nafas, ambil nafasnya, simpan udaranya, kita ambil bawah dulu. Do re mi fa sol la si do. Jangan lupa dalam rongga mulut kita seperti tadi tiup balon, kita harus ada mengembung dalam rongga mulut sehingga notasinya terbentuk. Kembali kita nafas kembali, nafas simpan udaranya. Rasakan rongga mulutnya terbuka dan isi udara dari nafas yang tadi. Mulai do re mi fa sol la si. Dorong nafasnya. Do, isi udaranya ke dalam rongga mulut. Sekarang 19 do re mi, turun ya. Do si la, isi terus do fa mi re do. Jadi pada saat nada rendah pun ingat semuanya sama, isi udaranya ke rongga mulut, ke dalam rongga mulut, ya di dalam pipi kita, di tengah-tengah antara pipi kanan dan pipi kiri itu ada rongganya di situ.
Kita coba 18 dan 19 ya. Ambil nafas, simpan udaranya di rongga perut, terus dorong udara nafas yang dalam perut ke rongga mulut. Mulai kita nyanyi do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 19, nafas, simpan udara di rongga perut, isi rongga mulutnya pakai udara. Turun. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Oke, untuk yang ini gimana? Ada berasa nggak udaranya terisi di sini, di antara pipi kanan, pipi kiri? Di tengah-tengah ini ada, kita bisa menyimpan udara di sini. Lihat, jadi do, re, mi, isi udaranya fa, sol, la, si, do. Itu. Jadi mulai sekarang kenali bahwa rongga mulut itu ada gunanya. Kita turun nadanya dari atas ke bawah, nafas, simpan udaranya, isi ke sini, dorong. Do, si, la, sol, fa, isi, re, isi, do. Itu dia. Jadi nggak asal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu yang biasa dilakukan. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Mungkin itu yang biasa dilakukan. Nah, sekarang kita gunakan apa yang kita punya. Gitu. Karena hasilnya tidak buat orang lain, tapi untuk stimulasi kita. Tanpa kita paksa, kita lakukan itu terus, nanti sistemnya akan berubah sendiri sebetulnya. Karena sistem badan sudah terbentuk setiap orang sama. Hanya kita suka menggunakan atau tidak. Pada saat tidak menggunakan berarti semuanya tidak terlatih, sama seperti Ibu tadi. Aku suaranya bass atau aku ngerasanya fales. Nah, itu karena tidak biasa, tidak digunakan. Gitu. Dan kenali ketakutannya apa, dan harus percaya sama diri sendiri bahwa apapun yang kita punya, kalau kita mulai dari stimulasi yang benar, yang seperti tadi aku bilang, isi nafasnya, biarpun nadanya rendah, bukan berarti lari ke leher, itu akan, di situ kita akan tahu bahwa ternyata kita punya banyak potensi yang belum pernah kita asah. Jangan, tidak usah menganggap itu umur berapa atau kita udah nggak ada kesempatan, tapi mulailah dari titik sekarang ke depan. Kita mulai lagi ya. Hanya kita melatih resonansi di sini. Kita jadi tahu bagaimana, oh ternyata rongga mulut ini ada fungsinya. Kita coba ya. Nafas sambil simpen di rongga perut. Tetap kencang otot perutnya, kita mulai menyanyi. Isi udaranya, rasakan ada udara di sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pertahankan udaranya, nafas, simpan, udaranya kembali di sini. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Itu dia. Udah semua atau yang ada yang mau mencoba? Atau aku mau lanjut di bagian 110 dan 111? Masih belum? Oke, aku mulai ke berikutnya. Tetap pola yang sama ya. Nah, kita lihat di 110 ya. Itu ada do juga, tapi dia nggak sampai ke do tinggi, tapi hanya sampai ke sol itu. Itu yang pertamanya do, keduanya re, ketiganya mi, keempatnya fa, kelimanya sol, keenamnya balik lagi turun. Fa, mi, re, do. Jadi kita nggak usah takut ya sama not balok itu, lihat terbentuknya membuat mindset kita tervisualisasi dalam notasinya. Jadi itu yang pertama do, kedua re, ketiga mi, keempat fa, kelima sol, turun lagi. Fa, mi, re, do lagi. Kita coba ya. Dengan pola yang sama. Simpan nafasnya dalam rongga perut, gunakan nafas yang dalam rongga perut, simpan di rongga mulut. Nah, pertahankan
resonansi itu harus bisa bekerja kalau ada udara di rongga mulutnya. Jadi pertahankan rongga mulutnya ada udaranya ya. Kita cobain ya, notasinya itu ada do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, itu. Ya, kita coba nafas, simpan nafasnya di rongga perutnya. Sekarang nafasnya disimpan di rongga mulut, terus nyanyikan. Do, re, mi, pertahankan, fa, sol, la, si, do. Do, salah, saya yang salah, maaf. 110 ya, sampai sol. Lagi, nafas, simpan udaranya, rasakan udara di rongga mulut. 110, mulai. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kalau udah mulai bergetar, dorong lagi nafasnya. Jangan sampai terlepas dari tahanan nafasnya, nafasnya di otot perut. Kita mulai lagi 110. Nafas. Isi udaranya ke rongga mulut dan buka sedikit rahang bawahnya biar udaranya keluar. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Isi lagi. Re, do. Jadi selalu terisi udara di rongga mulutnya, selalu ada udara. Bisa? Sekali lagi kita coba. Nafas, simpan nafasnya di perut, dorong nafasnya ke rongga mulut, dan lakukan 110. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Biarpun rendah, tetap isi udaranya ke rongga mulut. Oke, kita coba di 111 ya, dengan pola yang sama. Sambil kita latihan not balok. Itu not balok yang 111, nada pertamanya tetap masih do, itu C, D, E, F, G, A, B, C. C dan B, C lagi. Jadi itu not angkanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Jadi hanya di belakangnya dia turun lagi dari do, turun ke si, balik lagi ke do. Kembali lagi 111 adalah itu do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 1 atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Oke, sekarang kita coba dengan pola yang ada resonansinya. Pertahankan, ingat udara yang dalam rongga mulut jangan sampai terlepas. Ambil nafas, simpan darahnya, isi ke rongga mulutnya, kita nyanyikan 111. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Lagi 111, nafas, simpan udaranya. Simpan lagi udaranya di rongga mulut. 111. Lakukan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Sekali lagi 111. Nafas, simpan udara di rongga perutnya, isi rongga mulutnya dan nyanyikan 111. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Dalam pola itu berasa bahwa notasi itu naik turun, tapi pola nafas itu tidak berubah pastinya. Tetap dari nafas otot perut, dari perut dan didorong ke rongga mulut. Itu yang harus dibangun bahwa mindset sistem olah vokal atau sistem stimulasi bernyanyi atau bersuara itu tidak dirubah dari apapun sarana yang harus kita nyanyikan di depan. Jadi mau notnya itu jadi naik terus turun atau naik lagi, tidak merubah bahwa nafasnya tetap dari dalam, sudah kita isi, kita proses dari dalam keluar. Oke, 111 kembali. Nafas, simpan udaranya, terus kita cobain buang,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Ya, jadi sadari betul bahwa pola nafasnya sama, apapun notnya. Mau naik ke atas, tuh apa turun, nanti naik lagi ke atas itu sama. Karena semua perlu frekuensi, setiap nada punya frekuensi. Seperti ingat seperti balon yang tadi saya tiup. Seperti lilin yang saya tiup ke depan tadi. Jadi harus tertiup ke depan supaya terbentuk notasinya tepat. Dan badan kita nggak jadi bingung harus support dari mana. Oke, sekarang kita coba 112. 112 itu masih tetap do, jadi ini rangkaiannya hanya kita do karena saya mayor masih do tempat yang sama, do-nya di situ. Kalau saya mayor itu do-nya di situ. Di bawah garis yang terakhir, jadi ada garis lagi dari situ do-nya. Oke, 112 itu adalah do, re, mi, dia turun. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. 112 kita ulang lagi, itu adalah do. Nada pertamanya do atau C itu. Jadi C, D, E, D, E, F, G, F, E, D, C itu. Jadi kalau not angkanya dibacanya adalah do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Oke, sekarang kita coba nyanyikan sama seperti tadi. Ingat mindset kita bahwa notasi itu jangan merubah stimulasi atau proses bekerjanya nafas. Oke, kita simpan nafasnya di dalam rongga perut. Dan kita isi ke dalam rongga mulut. Kita nyanyikan. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Berasa ya bahwa dorongan nafasnya tidak berubah, tidak naik turun atau tidak keluar masuk. Begitu nafas kita simpan, polanya semua produksinya keluar. Kembali 112 itu do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kita nyanyikan kembali. Nafas, simpan udaranya dorong rongga perut, terus dorong isi rongga mulutnya, terus kita menyanyikan. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ya, rasa takutnya dibuang. Itu hanya sarana, notasi itu hanya sarana, kita perlu lebih aware sama resonansi yang kita punya di rongga mulut. Kita ulang, nafas simpan di rongga perutnya, kemudian isi rongga mulutnya, objeknya adalah 112. Mulai. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Oke, kita ulang kembali. Nafas. Mulai. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sekali lagi. Nafas simpan dan rongga perut, isi ke rongga mulutnya, mulai. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Jadi ini kita benar-benar sangat peduliin sama rongga mulutnya, harus terlalu terisi udara. Oke, 113, kita coba 113. Nah, jangan takut, itu do juga. Jadi do tinggi itu adanya di posisi itu. Itu do tinggi, terus kemudian do, si, la,
sol, la, sol, fa, mi, re, do. Notnya itu. Pelan-pelan kita coba kita lihat. Jadi itu pertama do tinggi, keduanya adalah si, la, 6, kemudian 5, sol. Nah setelah sol lihat, dia naik lagi. Itu berarti la, turun lagi ke sol, fa, mi, re, do. Ya. Kalau kita nyanyikan adalah itu dia. Kita coba lagi, nafas, simpen udaranya di rongga perut, isi ke rongga mulut, mulai do tinggi, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, lagi nafas. Lebih aware sama rongga mulutnya terisi udara. Lagi nafas, simpen udaranya, isi rongga mulutnya mulai. Do, si, la, sol, fa, mi. Isi nafasnya. Re, do. Jadi kalau sudah habis, untuk kita latihan tidak masalah untuk ambil nafas lagi dan isi lagi ke rongga mulutnya. Jadi hanya menjaga bagaimana rongga mulut kita selalu terisi udara, jangan sampai kosong. Pada saat kosong akhirnya sistemnya kita akan cenderung mendorong pita suara kita untuk keluar. Dan itu tidak baik, satu untuk pita suaranya tidak sehat dan udaranya tidak, dan objeknya tidak akan bisa kita penuhi sebetulnya. Badan kita tidak bisa support, badan kita tidak diajari untuk sistem yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk badan kita sendiri dan potensi yang di luar, potensi luar yang kita miliki itu. Untuk yang semua ini sebetulnya saya udah buat di YouTube saya, nanti bisa dicek, bisa dilatih lagi apa yang dilatih hari ini. Tapi note dari saya adalah coba kenali bagaimana rongga mulut itu selalu ada udaranya. Ya, disitulah resonansi terbentuk atau note atau huruf-huruf atau lirik-lirik lagu terbentuk adalah di dalam rongga mulut. Jadi sistemnya dari perut ke leher kita adalah hanya mengirim udara. Resonansi adalah membentuk notasi, bagaimana frekuensi notasi yang kita ingin penuhi. Seperti tadi saya meniup balon, bagaimana do itu frekuensinya seperti itu. Dari dorongan nafas. Dan jangan takut, begitu kita sering dengar, THT kita dan otak kita tanpa kita harus paksa menghafal, dia akan punya timbangan sendiri untuk notasi itu sebetulnya. Semakin kita latih, semakin kita sering dengar, semakin kita tadi seperti saya lihat bahwa notasi, kita coba deh notasi yang simpel aja dulu. Kayak misalnya itu, oh itu do-nya di situ ya itu do. Oh naik, re, mi, fa, sol gitu, seperti itu. Jadi pada saat kita nyanyi biasa kita nggak ada masalah nyanyi aja, tapi pada saat kita pengen mengenal atau mengaktifkan badan kita sendiri untuk potensi itu, latihannya cari yang simpel. Itu aja. Oke, kembali ke Mbak Jessica. Terima kasih Mbak Meta, luar biasa sekali loh ini. Oh ya Mbak Meta, saya ada pertanyaan mengenai tadi mengenai pembelajaran not tadi. Apakah memang setiap orang itu pasti berbeda ya Mbak Meta? Jadi misalkan pada saat dia bernyanyi rendah, dia merasa tidak nyaman misalkan. Tapi pada saat dia bernyanyi tinggi, dia merasa nyaman untuk bernyanyi tinggi. Atau memang berarti memang sudah terbagi seperti itu, ataukah sebetulnya dengan latihan saja sebetulnya bisa nyaman di dua-duanya Mbak Meta? Menurut Mbak Meta bagaimana? Sebetulnya gini, sama aja gini, kita untuk jadi orang bersabar itu lebih susah daripada orang yang mau marah-marah gitu. Anggap aja nada tinggi adalah visualisasi dari marah-marah lah. Dan kesabaran itu adalah dari
visualisasi dari kesabaran nada rendah itu. Misalnya seperti itu. Kita akan lebih mudah mengeluarkan kemarahan itu daripada kesabaran kita pastinya. Ya Betul. kan? Butuh Yes. proses butuh kita lebih intimate sama ajaran agama atau sama nilai hidup kita gitu kan, sebetulnya seperti itu. Sama pun pada saat bernyanyi. Pada saat kita mengenali stimulasi tadi bahwa oh ya ternyata ada rongga mulut, buat apa gunanya selama ini, aku nggak tahu tuh rongga mulut gunanya untuk apa. Ternyata untuk mengerem bahwa kita punya pembentukan loh, suara itu keluarnya dari mana, biasa kita nggak pernah peduli kan, karena kita udah dikasih, ya udah kita tinggal ngomong aja semau-maunya kan, seperti itu. Tapi begitu kita tahu, akhirnya nada rendah itu belum tentu jadi jelek. Sama lah, kesabaran itu lebih bagus daripada orang yang marah-marah. Hasilnya pun akan jauh lebih bagus daripada orang yang marah-marah. Nah, sama tadi aku bukan pengen ibu bahwa oh enggak nada rendah tuh bagus, enggak. Ibu coba nafasnya, terus kenali oh ya nafasnya di rongga perut, terus udah gitu isi resonansi di rongga mulut, terus ibu nyanyi aja misalnya nada rendah apa ya, aku ngambil rendah tuh do misalnya seperti itu, do re mi fa sol la si do, enak-enak aja tuh. Atau aku nyanyi tinggi nih, pas do re mi fa sol la, misalnya seperti itu. Semua ada apa ya? Kemerduannya Ada keenakannya sendiri. sendiri-sendiri ya. Tapi dengan pola yang baik, dua-duanya bisa dipenuhi nggak? Bisa. Misalnya ibu nih tadi bilang, oh, suara aku rendah. Rendah mungkin karena otot perutnya belum pernah digunakan. Terus udah gitu di rumah orang-orangnya pada galak semua, sehingga ibu takut mau ngomong apa aja gitu. Akhirnya ngomongnya, enggak itu sih nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Itu mempengaruh ibu. Itu faktornya ya Bu ya ternyata. Ada faktornya. Jadi makanya beberapa anak yang harusnya potensial terus karena di rumah terlalu banyak aturan yang membuat dia tidak ada kesempatan berkomunikasi, itu juga mempengaruhi akhirnya. Gitu. Karena yang paling pasti paling enak kan pada saat kita rileks, kita akan tahu segala macam yang kita punya. Gitu. Tapi apabila kayak misalnya komunikasi tidak terbangun di rumah, misalnya semua galak, semua suaranya tinggi, sehingga akhirnya ibu karena bersabar ya udah deh tinggi semua, sok yang lain bicara saya diem gitu. Tapi tidak selamanya orang tuh harus diem kan, gitu. Tapi dengan latihan seperti ini, latihan saya nafas, terus ibu kenali oh ya ada rongga ini rendah pun nggak ada masalah. Tapi malah lebih menguatkan ibu bahwa rendah pun tidak berarti tidak punya suara kan gitu. Itu rendah pun ada dong suaranya dan harus terdengar juga. Tidak selamanya tinggi itu, kadang-kadang balik lagi aku filosofasikan dengan marah dan kesabaran misalnya. Jadi pada saat tinggi misalnya kita marah-marah, belum tentu maksud yang kita inginkan tercapai. Tapi misalnya rendah, tapi kita punya keberanian, akhirnya apa yang tersampaikan lebih kena sebetulnya daripada kita menggebu-gebu marah. Dengan kita bersabar tapi punya kekuatan, itu akan lebih tersampaikan. Gitu. Jadi untuk tadi balik lagi bahwa bisa nggak sih semua orang punya nada rendah atau nada tinggi, itu nggak ada masalah, karena yang kita lakukan adalah melatih otot di badan kita. Otot itu bisa kita tarik sampai segimanapun itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau kita memaksa pita suara itu pasti jadi masalah, karena pita suara itu bukan otot. Tapi otot sekitarnya, pita suara ada organ. Jadi otot sekitarnya yang kita latih, sama lah kita olahraga. Gitu. Itu aja Mbak Jessica. Siap Mbak Meta, terima kasih Mbak Meta. Ini tidak terasa ternyata waktunya sudah habis Mbak Meta. Habis ya. Mungkin Mbak Meta boleh memberikan suatu closing statement untuk tema kita hari ini ya Mbak Meta, silahkan sebelum saya tutup. Jadi jangan takut untuk yang tadi untuk nada rendah, untuk nada tinggi itu jangan takut untuk disuarakan. Tapi kenalin juga stimulasi yang kita punya di badan kita, seperti rongga
rongga mulut misalnya atau rongga perut kita miliki. Nah itu coba kita lebih lebih maksimalkan lah. Kita sekarang udah tahu, kita coba-coba, oh ya mulut kita ada rongganya ternyata ya. Nah pada saat kita bicara, rem itu adalah bukan langsung ke kepala kita, tapi di sini ada rongga mulut yang kita gunakan bahwa oh udaranya simpan sini deh, supaya apa yang kita bicarakan menjadi lebih bermakna, apa yang kita bicarakan lebih berkarisma, bukan karisma yang dibuat, tapi karena memang olahan dari badan kita tepat, dan kita melatihnya terus, seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada waktu untuk kita bernegatif thinking, karena potensi badan kita banyak sekali yang belum kita gunakan, dan mulailah menggunakan itu sebagai bagian dari menjalani hidup, apapun kondisinya, carilah ke situ, dari stimulasi itu terbangun, membuat semua situasi akan terbentuk lebih baik, itu aja. Siap, terima kasih banyak Mbak Meta, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Meta untuk hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Mbak Meta di hari yang sama dan jam yang sama, tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Iya. Oke. Oh ya Mbak Jessica, aku ada yang mau tambahkan. Ya, silakan Mbak Meta. Aku mau share satu ini. Kalau yang untuk mau latihan kembali, apa yang tadi dilatih, bentar. Nah, jadi ada di Meta Chandra Official di YouTube. Nah, bisa latihan apa yang tadi di situ ada 1 sampai 17 sebetulnya. Jadi lebih leluasa untuk mencoba, dan bisa di post supaya setiap bagian bisa terlatih dengan baik, dan bisa ajak anak-anaknya untuk coba latihan sehingga terbangun kedekatan juga, dan akhirnya pola nafas mereka lebih terbangun. Itu ada di yang tengah ya, Meta Chandra Official. Ada di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin, kita mau buka kelas Mbak Jessica ya di Januari, boleh mulai mendaftar ke Mbak Endah, dan kita tetap ikut lagi untuk yang berikutnya untuk lebih detail mengenai apa itu vokal. Berguna nggak sih untuk kita latih kembali seperti itu? Karena ada poin-poin, ada bukunya juga sebetulnya, ada CD-nya juga, tapi kita ambil yang masih free ya, biar semua bisa terbangun dari sini. Ada di YouTube, saya udah bikin, kalian bisa cek lagi, bisa coba, apapun yang dicoba bisa ditanyakan kembali minggu depan di hari Senin jam 4 itu. Oke, Mbak Jessica. Oke, siap. Terima kasih Mbak Meta informasinya. Iya betul, mungkin kita nanti akan buat yang berbayar ya Mbak Meta ya, tapi ya, mungkin kita akan fixkan dulu, nanti pada saat sudah fix kita akan langsung pengumuman. Ya, jadi udah siap-siap. Oke Mbak Meta. Saya ucapkan terima kasih lagi ke Mbak Meta dan juga ke sahabat pembelajar karena sudah hadir di tengah kita. Jangan lupa minggu depan hadir lagi di Indonesia Belajarnya Mbak Meta jam 16 hari Senin. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih ke Mbak Meta. Saya ucapkan terima kasih, saya Jessica mohon undur diri. Stay healthy, stay safe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama, terima kasih.